Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini diceritakan oleh seorang ustaz yang bertugas memandikan mayat orang Islam di sebuah rumah sakit. Lebih kurang jam 3.30 pagi, saya menerima panggilan dari rumah sakit untuk mengurus jenazah lelaki yang sudah seminggu tak dimandikan. Di luar kamar mayat itu cukup dingin dan gelap serta sunyi dan hening. Hanya saya dan seorang penjaga ruangan tersebut yang berada dalam kamar mayat tersebut. Saya membuka dengan hati-hati penutup muka jenazah. Kulitnya putih, badannya kecil, dan berusia sekitar 20 tahunan. Allah Maha Berkuasa. Tiba-tiba saya lihat muka jenazah itu sedikit demi sedikit berubah menjadi hitam. Mulanya saya tidak menganggap ia sesuatu yang aneh, namun semakin lama berubah semakin hitam. Hati saya mulai bertanya-tanya. Saya terus menatap perubahan itu dengan seksama, sambil di hati tidak berhenti-henti membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan detik demi detik berlalu, wajah jenazah semakin hitam. Selepas 5 menit berlalu, barulah ia berhenti bertukar warna. Wajah mayat tersebut tidak lagi putih seperti warna asalnya, tetapi hitam seperti terbakar. Saya keluar dari kamar mayat tersebut dan duduk termenung memikirkan kejadian aneh tadi. Berbagai pertanyaan timbul di kepala saya. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Siapakah pemuda itu? Mengapa wajahnya berubah menjadi warna hitam? Persoalan demi persoalan muncul di pikiran saya. Ketika saya termenung, tiba-tiba saya melihat ada seorang wanita berjalan menuju ke arah saya. Satu lagi pertanyaan timbul. Siapa pula wanita ini yang berjalan seorang diri dari kamar mayat pada pukul 4 pagi? Semakin lama dia semakin dekat dan tidak lama kemudian berdiri di hadapan saya. Dia berusia 60 tahunan dan memakai baju kurung. "Ustaz," kata wanita itu, "saya dengar anak saya meninggal dunia dan sudah seminggu mayatnya tidak diurus. Jadi saya mau melihat jenazahnya," kata wanita bertutur dengan lembut. Walaupun hati saya ada sedikit tanda tanya, namun saya membawa juga wanita itu ke tempat jenazah tersebut. Saya tarik laci nomor 313 dan membuka kain penutup wajahnya. "Betulkah ini mayat anak Bunda?" tanya saya. "Bunda rasa betul, tapi kulitnya putih." "Bunda, lihatlah betul-betul," kata saya. Setelah ditelitinya jenazah tersebut, wanita itu begitu yakin bahwa mayat itu adalah anaknya. Saya tutup kembali kain penutup mayat dan mendorong kembali lacinya ke dalam dan membawa wanita itu keluar dari kamar mayat. Tiba di luar, saya bertanya kepadanya, "Bunda, ceritakanlah kepada saya apa yang sebenarnya terjadi sampai wajah anak muda berubah menjadi hitam," tanya saya. Wanita itu tidak mau menjawab, sebaliknya menangis terisak-isak. Saya ulangi pertanyaan tetapi ia masih enggan menjawab. Dia seperti menyembunyikan sesuatu. "Baiklah, kalau Bunda tidak mau memberitahu, saya tidak mau mengurus jenazah anak Bunda ini," kata saya untuk menggertaknya. Dengan nada gertakan demikian, barulah wanita itu membuka mulutnya. Sambil mengusap air mata, dia berkata, "Ustaz, anak saya ini memang baik, patuh dan taat kepada saya. Jika dibangunkan di waktu malam atau pagi supaya untuk sesuatu pekerjaan, dia akan bangun dan mengerjakannya tanpa membantah sepatah pun. Dia memang anak yang baik, tapi," tambah wanita itu lagi, "apabila Bunda kejutkan dia untuk bangun sholat, subuh misalnya, dia mengamuk marah-marah sama Bunda. Membangunkan dia, disuruh pergi ke kios, dalam hujan lebat pun dia akan pergi. Tapi kalau dibangunkan supaya sholat, anak Bunda ini akan terus marah-marah. Itulah yang Bunda sesalkan," kata wanita tersebut. Jawabannya itu mengagetkan saya. Teringat saya kepada hadis Nabi bahwa barang siapa yang tidak sholat, maka akan ditarik cahaya iman dari wajahnya. Mungkin itulah yang berlaku. Wajah pemuda itu bukan saja ditarik cahaya keimanannya, malah diaibkan dengan warna yang hitam. Setelah menceritakan perangaian anaknya, wanita tersebut meminta diri untuk pulang. Dia berjalan dengan tenang dan menghilang di kegelapan lorong rumah sakit. Kemudian saya pun memandikan, mengapankan dan mensolatkan mayat tersebut. Selesai urusan itu, saya pulang ke rumah lagi. Saya harus balik secepatnya,
karena perlu bertugas keesokan harinya sebagai imam di salah satu masjid. Selang 2-3 hari kemudian, entah kenapa hati saya begitu tergerak untuk menghubungi kerabat mayat pemuda tersebut. Melalui nomor telepon yang diberikan oleh pihak rumah sakit, saya hubungi saudara dari mayat yang agak jauh pertalian persaudaraannya. Setelah memperkenalkan diri, saya berkata, "Bapak, kenapa Bapak membiarkan orang tua itu datang ke rumah sakit seorang diri di pagi-pagi hari? Rasanya lebih pantas kalau Bapak dan keluarga Bapak yang datang, sebab Bapak tinggal tidak jauh dari kota ini." Pertanyaan saya itu menyebabkan dia terkejut. "Orang tua yang mana?" katanya. Saya ceritakan tentang wanita tersebut, tentang bentuk badannya, wajahnya, cara bicaranya, serta pakaiannya. Kalau wanita itu yang Ustaz maksud, wanita itu adalah bundanya. Tapi bundanya sudah meninggal dunia 5 tahun lalu. Saya terpaku, tidak tahu apa-apa yang hendak dikatakan lagi. Jadi apakah yang datang menemui saya pagi itu? Walau siapapun wanita itu dalam arti kata sebenarnya, saya yakin ia adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk memberitahukan kita apa yang sebenarnya telah terjadi hingga menyebabkan wajah mayat pemuda tersebut berubah jadi hitam. Peristiwa tersebut telah terjadi lebih setahun lalu, tapi masih segar dalam ingatan saya. Ia mengingatkan saya kepada sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa jika seseorang itu meninggalkan sholat 1 waktu dengan sengaja, dia akan ditempatkan di neraka selama 80.000 tahun. Bayangkanlah siksaan yang akan dilalui karena suatu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau 80.000 tahun akhirat kali 1000 tahun di dunia. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah semua kebaikan.